Lagi dia bukan orang partai itu. Dia nggak punya lokomotif gitu buat ngedirect semua partai kan. Jadi dia gua rasa sih dia sendiri mulai tersandera juga gitu, nyari siapa nih wakilnya yang tepat gitu. Ini wali kota Depok cuma bisa nyanyi nyanyi doang apa nih? Masa banjir nggak terurus, masa macet selalu ada gitu loh. Secara kinerja ya, periode kedua Pak Idris dengan adanya Pak IBH itu jauh lebih. Assalamualaikum Kal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Salam dulu. Anjay, episode ketiga nih. Episode ketiga kita bahas Gokil, politik-politikan nih. gokil, asik, Apa asik. nih? Tiga. Oh tiga. Bukan yang kemarin nih. Bukan. Alhamdulillah istiqomah juga kita ya. Istiqomah juga Iya, alhamdulillah ya. gokil. Oke Kal. Kita mau bahas soal Depok. Tempat kita tinggal sekarang. Asik. Ya lu udah lama juga kan di Depok ya? Iya. Udah berapa lama? Udah 10 tahun gua di Depok. 10 tahun ya. Cukup legitimate lah gua ngomong. Cukup legitimate ya. Hafal gua jalan-jalan tikus di Beijing ini hafal gua. Oh, biasa. Meskipun secara kewarganegaraan, secara tempat tinggal lahir di Aceh. Cuman udah lama banget di Depok ya. Lama banget gua. Coba lihat nih, gua ngomong lu gua ada fasih kan? Iya. Dua kalau di Aceh beda ya? Beda. Pakai apa dia? Awak. Ko. Ko. Mana ko gitu? Oh, ko. Koko. Itu pik itu. Kau lah, kau. Kau aku gitu. Ya, kau aku. Masyaallah. Kal, lo melihat Depok ini saat ini seperti apa? Khususnya dalam dinamika politik. Oh ya. Pilkada Depok berarti ya? Yes. Gua ngeliatnya Pilkada Depok ini bakal sama kayak 2020 lalu. Oke. Kayak cuma ada 2 pasangan dan kontestasinya itu adalah perubahan sama keberlanjutan gitu. Nah, yang gue lihat sekarang adalah kayaknya lebih siap kelompok lanjutkan nih gitu daripada kelompok perubahan. Bisa dilihat dari kelompok lanjutkan ini udah declare pasangannya gitu. Imam Budi Hartono sama Ririn gitu. Yeah. PKS Golkar kan, koalisi Golkar. Gue ngelihatnya sih kayak kelompok kubu lanjutkan ini, keberlanjutan ini yang di lokomotif oleh PKS ini lebih siap gitu untuk menghadapi Pilkada Depok. Sementara Sufyan Suri dan teman-teman kan masih konsolidasi gitu. Belum punya pasangan gitu ya kan. Kayak gitu. Meskipun kalau gue lihat baliho-balihonya udah mulai banyak ya Sufyan Suri ya. SS tuh udah lumayan lumayan memborbardi dirinya di berbagai macam jalan tuh. Ya kan balihonya di mana-mana. Iya. Dan kayaknya ada satu baliho tuh dia udah naruh pasangan itu. Tapi gue agak lupa pasangannya tuh siapa. Tuh. Cuman ada satu pasangan Intan Fauzi apa ya dari PAN ya. PAN ya. Iya. Ya kalau nggak salah ya ini koreksi kalau gua salah ya. Cuman ada satu baliho tuh dia udah naruh pasangan di situ gitu. Tapi entah gua belum lihat perkembangan sosmed atau seperti apa, tapi gua rasa sih belum ada declare soal itu, nggak seperti IBH yang memang udah declare. Ya, di sosmednya juga kan IBH Dirin gitu. Tapi kayak SS itu kayaknya masih belum. Nah, terkait dengan tadi yang lo bilang konsolidasi kayaknya masih belum kuat, lo melihat ini dari indikasi apa? Gue lihat SS ini kan dia coba bangun koalisi besar. Bangun Depok sama-sama itu. Ya, Depok sama-sama. Nah, dia lupa kalau konsekuensi bangun koalisi besar itu adalah sulit mengkonsolidasikan partai-partai. Ya. Dia kan kalau mau bikin koalisi besar tuh mungkin dia bakalan narik 8 partai ya, 7 atau 8 partai gitu. Oke. Itu susah banget gitu. Apalagi dia bukan orang partai itu. Dia nggak punya lokomotif gitu buat ngedirect semua partai kan. Jadi dia gua rasa sih dia sendiri mulai tersandera juga gitu, nyari siapa nih wakilnya yang tepat gitu. Kalau di Depok sendiri kan selain PKS tuh nomor 2 kan Gerindra. Iya. Nomor 3 Golkar, nomor 4 PDIP gitu. Iya. Harusnya sih yang jadi wakilnya Sufyan Suri ini antara Gerindra atau PDIP gitu. Oke. Kalau misalnya kita lihat siap atau nggak siapnya dalam sebuah kontestasi elektoral, biasanya siapa yang duluan umumin pasangannya itu lebih siap menghadapi pilkada biasanya. Ya jadi yang declare duluan tuh yang paling siap, yang paling ready ya. Oke. Dan bagaimana kompetisinya nanti? Apakah memang IBH yang memang dia itu basis yang memang diusung dari PKS yang memang mungkin udah 2 dekade ya. Dekade memimpin Depok ya atau menguasai Depok ini tetap akan berkuasa, tetap akan menang, atau dia akan tereliminasi nih dengan yang SS ini yang kita kelihatannya yang kancah sekarang ini yang katanya SS nih. Iya menarik nih.
Pertama gue lihat IBH ya. Punya mesin politik yang nggak ada tandingan di Depok gitu. Mesin politik PKS. Apalagi kalau kita lihat di Pilkada Depok kali ini, PKS dapat 13 kursi kan. Seingat gua selama PKS berdiri, ini kursi PKS terbanyak di Depok. 13 kursi. Terus juga dari segi internal PKS sangat solid ya di pemilu ini gitu. Karena isu-isu perpecahan internal Gelora Garbi itu udah lewat gitu. Which is kader-kader PKS solid gitu. Sama gue lihat sekarang di era periode keduanya Pak Idris ya, yang dimana di situ ada Pak Imam Budi Hartono. Gue ngelihat secara look ya, secara kasat mata Depok itu adalah perubahan sedikit gitu. Itu terbukti dari mereka melakukan beautifikasi Margonda gitu. Itu bagi orang-orang yang suka yang quick wins, suka yang instan gitu ya. Itu beautifikasi Jalan Margonda cukup efektif membangun branding kalau Depok ada perubahan nih walaupun nggak terlalu signifikan gitu. Apalagi gue sebagai orang yang peduli kayak pejalan kaki itu perlu dikasih space gitu. Menurut gue pembangunan Jalan Margonda itu walaupun jalan makin kecil tapi cukup progresif lah gitu untuk pemerintah Depok gitu. Khususnya tadi akses jalan kaki itu ya, akses jalan kaki itu ya. Menurut gue sih secara kinerja ya periode kedua Pak Idris dengan adanya Pak IBH itu jauh lebih progresif menurut gue. Apalagi ada taman Wali Kota ya, Wali Depok Kota, Space. Depok Space, ada underpass Arif Rahman underpass Dewi Sartika gitu. Iya. Itu kan semuanya ada di era Pak Imam Budi Hartono ini jadi wakil wali kota kan. Iya. Menurut gua sih masyarakat Depok mulai mikir juga gitu kalau Pak Imam BH ini dikasih kesempatan lagi mungkin dia akan bisa bikin banyak perubahan lagi untuk Depok gitu. Oke. Tapi di sisi lain kan susahnya Pak Sopyan Suri ini Sekda Depok ya. Sekda Depok. Tapi gitu. udah mengundurkan diri sekarang. Udah mundur ya? Udah mundur dan udah ada penggantinya. Udah ada penggantinya. Satu sisi mereka ini kan bisa dibilang satu circle ya kan, satu kubu juga gitu, sama-sama status quo gitu. Jadi menurut gua kalau Pak Sopyan Suri ini membawa gerakan perubahan gitu, orang Depok sih susah juga percaya gitu. Lalu kan Pemko Depok juga gitu. Kalau Depoknya macet juga ya. Depoknya macet kan lu sekda gitu. Kalau pelayanan publik susah, lu kepala birokrat tertinggi di Depok gitu. Lu mau bikin perubahan apa dulu aja dikasih amanah lu nggak ada bikin yang terlalu signifikan juga gitu. Menurut gua sih agak menarik juga nih Pilkada Depok gitu karena dua-duanya status quo yang sama. Tapi di sisi lain ada juga calon yang punya mesin politik yang kuat banget gitu. Kan kalau birokrat kan nggak boleh berpolitik ya harusnya ya. Iya. Pasti dia nggak punya mesin politik di bawah gitu. Iya. Ya, meskipun tadi yang kayak gitu kita kan bisa diputer tuh kata-katanya dalam artian ya lo kan dulu incumbent juga dalam artian orang-orang di pemerintahan juga kan, kenapa lo nggak bisa bantu Depok juga lebih maju kan ketika misalkan diserang atau SS gitu kan. Cuma kan dia bisa aja bilang ya itu kan gue nggak punya kekuasaan yang sebesar Pak Imam gitu atau lawan gua gitu. Nah itu kan juga bisa menjadi intriknya dia. Menurut lo gimana? Wah beda bro, Sekda itu pemimpin tertinggi birokrat di Depok gitu. Agenda-agenda kayak reformasi birokrasi smart city, good governance itu di tangan Sekda semua. Bahkan menurut gue lebih banyak kekuasaan Sekda daripada wakil wali kota Depok. Berarti lebih strategis ya harusnya dia ya? Wah strategis banget. Kalau nggak salah dia eselon 1 apa? Eselon 1, oke. Dia pemimpin tertinggi birokrat di Depok gitu. Bahkan kalau segi kewenangan banyakan Sekda sih menurut gue. Gitu. Gue nggak tahu sih pelayanan publik di Depok gimana gitu selama Pak Sopyan Suri ini jadi Sekda gitu. Apakah dia melakukan reformasi birokrasi gitu atau masih gimana gitu? Oke. Terkait tadi beautifikasi Margonda, ini kan di sisi lain memang kita ngelihat Margonda jadi eye catching ya, jadi perhatian publik. Tapi kan di sisi lain kita bisa lihat bahwa ini nantinya jadi Margonda sentris nih, yang lain gimana nih gitu. Menurut lo gimana? Ya menurut gua salah satu yang bikin beda ya di periode kedua Pak Idris jadi wali kota itu adalah beautifikasi Margonda gitu. Ini jadi kayak pemerintah Depok jadi lebih progresif gitu untuk melakukan pembangunan di Depok. Apalagi kalau bagi orang-orang yang suka quick wins, budaya instan gitu. Itu perbaikan Margonda itu sangat signifikan gitu. Kalau memperlihatkan Pemkot Depok ini ada niatan untuk melakukan perubahan gitu. Kalau misalnya ada yang bilang Margonda jadi Margonda sentris, menurut gue setiap daerah, setiap kota itu pasti punya melting potnya sendiri gitu. Melting pot. Pusat peradabannya pasti ada gitu. Ya. Kayak kalau kita lihat New York gitu. New York kan punya Times Square gitu. Orang nggak ada yang bilang pembangunan New York Times Square sentris kan. Karena memang dibutuhkan setiap kota itu melting potnya sendiri gitu. Selama daerah-daerah
pinggirannya tuh nggak dilupakan gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa Margonda dibagusin. Iya, yang penting daerah lain juga jangan sampai dilepas dari pembangunan ya. Pokoknya tetap ada sesuatu yang harus diperbaiki ya di daerah tersebut ya. Betul. Iya. Oke, Kal, ini yang selalu menjadi bahasan di sosial media ya terkait dengan Depok ya. Isu soal kemacetan lah, isu soal banjir lah, tiba-tiba pada netizen protes lah. Kok ini wali kota Depok cuma bisa nyanyi doang apa nih? Masa banjir nggak terurus, masa macet selalu ada gitu loh. Menurut lu gimana nih? Iya, gue kesel juga sih sebagai orang yang tinggal di Depok. Depok ini dibully netizen gitu. Dibully kotanya amburadul gitu. Ini gue kasih tau ya buat netizen ya. Yang amburadul tuh nggak cuma Depok. Semua kota suburban di Jakarta itu amburadul semua gitu. Macet juga, banjir juga, penataan kota jelek juga gitu. Kenapa cuma Depok yang dibully gitu? Bahkan di Tangsel itu ada dinasti gitu. Di Bekasi wali kota ditangkap KPK gitu. Menurut gue sama, semua kota sama aja gitu. Iya. Termasuk Depok juga gitu. Jadi menurut gue proporsional aja kalau netizen mau menilai kota suburban yang ada gitu. Bahkan Depok lebih unggul. Kenapa tuh? Ada UI. Bekasi mana ada? Bekasi Bantar Gebang. Baik-baik deh, Bang. Ngomongin dia sama orang Bekasi loh. Enggak apa-apa. Bercanda guys, bercanda abang-abangku. Iya. Berarti emang kemacetan, banjir itu emang common issue ya di semua suburban ya. Iya. Nggak cuma Depok ya. Semuanya mengalami. Cuman kayaknya Depok itu jadi satu pusat yang jadi pusat bulian ya kayaknya ya. Iya, nggak boleh itu sebenarnya kena mental health juga tuh kadang-kadang. Nggak boleh bully-bully guys, dosa guys. Kasihan Pak Kiai loh. Iya. Ya, isu Depok ini cukup menarik untuk kita bahas lebih panjang, cuman ya kita coba perpendek ya terkait dengan Depok ini, dan ya kita lihat lah bagaimana dinamika ke depan. Mungkin kita bisa lanjut podcast berikutnya ya terkait dengan Depok ya depan. Ya kita lihat nanti lah ya. Yang terakhir nih Kal, lu sebagai komika. Ya kan? Ada satu komika yang mau naik di sebuah kontestasi pilkada. Ya, lu tahu ya. Ya, abangku. Spek abangku. Marcel Widianto nih mau jadi wakil wali kota Tangerang Selatan yang diusulkan oleh Gerindra. Gitu. Nah, menurut lu gimana? Gue sebagai komika jujur gue mendukung Marcel maju wakil wali kota Tangsel. Kenapa bro? Sebagai komika. Ya. Karena menurut gue ketika Marcel jadi wakil wali kota akan terbuka banyak pintu-pintu kolaborasi antara Marcel sama komik-komik gitu. Justru itu membantu pengembangan komik-komik itu sendiri gitu. Menurut gue sih dukung aja gitu. Toh dia kan majunya jadi wakil wali kota Tangsel kan, bukan wakil wali kota Depok. Iya sih. Ya kena dampak orang Tangsel. Iya. Itu mah aman-aman aja. Gitu. Iya, lu dapat kecipratan di komikanya aja ya. Iya gitu. Seenggaknya dia bisa kolaborasi lah dengan komik-komik nanti. Gitu. Iya. Selama dia jangan nyalon di Depok. Iya, asal jangan Depok ya. Ya, silakan warga Tangsel menikmati. Silakan aja calon aja nggak apa-apa gitu. Iya, kalau Anda tertarik dengan Marcel Widianto orang Tangsel ya silakan dipilih dan nikmatilah kepemimpinan dari Marcel Widianto. Gue dukung Marcel. Bahkan nih, gue nggak tahu nih boleh dicerita apa nggak ya. Ini kan stand up Indo mau bikin acara stand up di Jogja. Jambore stand up. Itu Marcel nyumbang 2 bis. Wah, 2 bis buat anak stand up ke Jogja. Bayangin gimana kalau dia jadi wakil wali kota. Gimana tuh? Dia bakal nyumbang 5 Alphard itu. Ke Jogja gitu. Lu dukung aja anak-anak stand up. Dukung aja Tangsel. Marcel jadi wali kota Tangsel mah. Iya. Dukung aja gitu. Iya, ini dari. Siap, abangku respect. Abangku. Siap aku. Itu gua abangku. Masya Allah. Kal, thank you Kal. Iya. Ya, kita jumpa di podcast berikutnya ya. Siap.